Halo semuanya, welcome back to our channel. Jadi kali ini aku, Sofi Fernanda Noval, bakal ngebahas tentang Malthus dan teori kependudukan. Nah, kali ini aku nggak bakal sendirian nih. Aku bakal dibareng sama teman-teman aku, yaitu ada Dev Faizun dan Reni Faizatul. Mari kita simak berikut ini. Let's get started. Thomas Robert Malthus atau yang dikenal dengan Thomas Malthus merupakan seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang lahir di Surrey, Inggris pada tanggal 13 Februari 1766 dan wafat pada tanggal 29 Desember 1834. Thomas Malthus dikenal dengan pandangan yang pesimistik namun sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk. Pada abad ke-18 merupakan periode yang mencerminkan perubahan iklim intelektual. Perubahan ini betul-betul berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan teori kependudukan. Paradigma yang menyebutkan daya dukung wilayah dan jumlah penduduk yang cepat bertambah karena angka kelahiran yang sangat tinggi. Pandangan yang menyebutkan bahwa kemampuan manusia untuk melahirkan tidak ada batasnya, sedangkan berbagai usaha manusia untuk mencapai tata kehidupan yang lebih baik senantiasa terhambat seperti yang disampaikan oleh Malthus. Thomas Robert Malthus merupakan orang yang pertama berhasil mengembangkan suatu teori kependudukan yang komprehensif dan konsisten antara penduduk dan keadaan ekonomi. Hasil karyanya sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi dan teori kependudukan. Melalui bukunya tentang Essay on the Principle of Population yang terbit pertama kali pada tahun 1798, teori kependudukan diperkenalkan. Seperti pandangan Condorcet, Malthus menyusun formulasi bahwa manusia hanya dapat melipat gandakan makanannya menurut deret hitung, sedangkan pertumbuhan penduduk selalu mengikuti deret ukur. Kepada para ahli yang mempunyai pandangan optimis bahwa kemampuan manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan lebih rendah daripada kemampuan memperbanyak jumlah anak, situasi seperti ini justru membahayakan bagi kehidupan manusia dan bahaya ini selalu mengikutinya. Bahaya ini dapat disimak dari kesengsaraan dan berbagai ketimpangan yang ada di masyarakat. Nah, dalam buku edisi keduanya Malthus yang didukung oleh kelompok neo-Malthusianis mengalami banyak perubahan. Karena peranan penduduk justru menjadi penyebab utama dari kemiskinan dengan proposisi utamanya yang dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya, yang pertama, penduduk biasanya mengalami kesulitan hidup. Yang kedua, penduduk akan selalu bertambah apabila sarana kehidupan bertambah, kecuali terdapat rintangan yang dahsyat. Yang ketiga, rintangan-rintangan tersebut dikelompokkan sebagai pengekangan moral, kejahatan, dan kesengsaraan. Cara untuk mengatasi pertumbuhan penduduk tersebut yaitu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, preventive check. Nah, preventive check sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, moral restraint atau pengekangan diri, yaitu segala usaha untuk mengekang nafsu seksual. Yang kedua yaitu vice, yaitu pengurangan kelahiran seperti pengguguran kehamilan atau pemakaian kontrasepsi. Yang kedua yaitu positive check. Positive check dapat dilakukan melalui proses kematian seperti adanya berbagai penyakit dan epidemik, kekurangan pangan, kelaparan, bencana alam, dan peperangan. Pada abad ke-18, teori Malthus juga banyak ditentang, terutama pernyataannya mengenai dunia akan kehabisan sumber daya alam. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang bertambah pesat. Saat itu, dunia baru seperti Amerika, Afrika, Asia, dan Australia dengan sumber daya yang melimpah baru saja ditemukan, dan sumber daya alam tersebut diperkirakan tidak dapat dihabiskan. Tetapi pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan mantra bahwa di abad ke-19 daerah baru tersebut sudah penuh manusia, sehingga sumber daya alam semakin terbatas. Di Indonesia sendiri sejak awal 1980-an, di kawasan tertentu misalnya di Jawa, sumber daya alam sudah terbatas dan nampaknya teori Malthus hampir terbukti. Kritik para
para ahli terhadap teori Malthus pada saat ini ada 4 hal, yaitu yang pertama, Malthus kurang mempertimbangkan kemajuan transportasi dan komunikasi yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam hal pengiriman bahan pangan dari daerah surplus ke daerah minus. Dan yang kedua, kurang memperhatikan kemajuan teknologi yang dapat melipat gandakan persediaan pangan secara cepat. Yang ketiga, ada Malthus tidak memperhatikan usaha pembatasan kelahiran yang sangat direspons oleh banyak negara secara intensif. Dan yang keempat, angka kelahiran akan menurun apabila terjadi perbaikan standar kehidupan dan kesehatan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak secara seksama dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami. See you on my next video. Bye!